Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi tentang norma hukum. Apa itu norma hukum? Hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Norma hukum dibuat oleh pemerintah. Fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Fungsi secara umum adanya norma hukum di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tata aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Kedua, menciptakan keadaan tertib dan keadilan antar anggota masyarakatnya. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, serta kebahagiaan antar anggota masyarakatnya. 4. Menciptakan keselarasan hubungan setiap anggota masyarakatnya. Yang kelima, serta menciptakan keadaan tentram untuk setiap anggota masyarakatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan materi norma hukum? Saya, Pak, ingin bertanya, apa contoh norma hukum di sekolah? Contoh norma yang ada di sekolah yaitu: yang pertama, siswa diwajibkan menaati segala tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah. Yang kedua, siswa wajib menggunakan seragam dengan rapi beserta atribut yang diperlukan dengan lengkap. Yang ketiga, panjang rambut siswa laki-laki tidak diperbolehkan melebihi ke arah seragam sekolah. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada, Pak. Saya ingin bertanya, apa sanksi jika melanggar norma hukum? Orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa denda atau bahkan kurungan penjara. Hal ini akan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam memberikan keputusan. Contohnya seperti polisi, kejaksaan, dan hakim. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada, Pak, saya. Apa contoh norma hukum di masyarakat? Contoh penerapan norma hukum di masyarakat. Yang pertama, tamu yang berkunjung lebih dari 1-2 kali 24 jam wajib dilaporkan kepada ketua RT. Yang kedua, warga baru dalam sebuah wilayah wajib lapor kepada ketua RT dan ketua RW. Yang ketiga, setiap anggota keluarga harus membayar iuran kas RT setiap bulannya. Yang keempat, setiap keluarga harus mengirimkan perwakilannya berupa laki-laki di atas 17 tahun untuk ikut serta dalam siskamling gunanya menjunjung keamanan wilayah. Oke, Bapak akan melanjutkan norma hukum manfaatnya yaitu: yang pertama, pencegahan terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerukunan antar anggota masyarakatnya. Yang ketiga, membatasi perilaku masyarakat agar tidak menyimpang. Yang keempat, menjadikan masyarakat sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, melindungi kepentingan atau hak orang lain. Ciri-ciri norma hukum yaitu: yang pertama, dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berkenang. Yang kedua, proses pembuatan mengikuti tata cara tertentu. Yang ketiga, mengikuti hierarki tertentu. Yang keempat, terdapat aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia. Yang kelima, pengaturannya bersifat memaksa. Yang keenam, disertai sanksi yang tegas dan memaksa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, apa contoh norma hukum di keluarga? Contoh norma hukum di keluarga. Yang pertama, sesama anggota keluarga tidak diperkenankan saling menganiaya. Yang kedua, tidak diperbolehkan saling menghina anggota keluarga. Yang ketiga, wajib menaati kesepakatan yang telah ditentukan oleh kepala keluarga. Yang keempat, wajib menjaga nama baik keluarga. Yang kelima, tidak diperbolehkan melakukan penipuan terhadap anggota keluarga. Maaf, Pak, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan hierarki? Hierarki adalah tata tingkatan suatu aturan yang mana dengan ketentuan bahwa peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Atau secara sederhana, hierarki adalah struktur norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Rehan, pimpin doa. Baik, Pak, duduk siap berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam.